Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu Dewan Penguji dan Pembimbing Seminar Proposal saya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya. Yang saya hormati Ibu Fristi Rian dari Eskom Mkom selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Widya Ardianti, jurusan Teknik Informatika angkatan tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul menganalisa pola transaksi penjualan roti dengan menggunakan algoritma a priori pada Ruby Bakery. Sebelumnya saya akan menyampaikan poin-poin penting yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua itu landasan teori, yang ketiga itu metode penelitian, yang keempat analisa dan perancangan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Nah, di dalam bab 1 ini terdapat latar belakang. Di latar belakang ini terdiri dari masalah, solusi, dan hasil. Masalahnya di sini adalah pada proses pengolahan data transaksi penjualan, perusahaan belum dapat memberikan informasi tentang kebiasaan belanja pelanggan. Pengolahan data tersebut tidak dapat memberi informasi hubungan antar item yang dibeli oleh pelanggan. Nah, untuk solusinya yaitu dengan menggunakan data mining untuk mengolah data menjadi informasi penting dari tumpukan data. Dan hasilnya adalah data transaksi dapat diolah menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui informasi keterkaitan pembelian produk yang dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya di bab 1 ini terdapat rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, bagaimana menganalisa permasalahan terkait pola penjualan roti pada Ruby Bakery. Yang kedua, bagaimana menerapkan data mining dengan algoritma a priori untuk mengetahui pola penjualan roti pada Ruby Bakery. Yang ketiga, bagaimana membangun aplikasi data mining dengan algoritma a priori untuk mengetahui pola penjualan roti pada Ruby Bakery. Selanjutnya di batasan masalah terdapat 3 poin juga. Yang pertama, data yang digunakan untuk membangun aplikasi ini bersumber pada data penjualan pada bulan Mei sampai dengan Desember 2021 pada 5 cabang Ruby Bakery. Yang kedua, aplikasi yang akan dirancang dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang ketiga, algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma a priori dan analisa pola penjualan, yaitu 12 jenis item ataupun 12 jenis produk Ruby Bakery yang dijual. Di tujuan penelitian selanjutnya terdapat 3 poin juga. Yang pertama, menganalisa permasalahan terkait pola penjualan roti pada Ruby Bakery. Yang kedua, menerapkan data mining dengan algoritma a priori untuk mengetahui pola penjualan roti pada Ruby Bakery. Yang ketiga, membangun aplikasi data mining dengan algoritma a priori untuk mengetahui pola penjualan roti pada Ruby Bakery. Selanjutnya di bab 1 saya terdapat manfaat penelitian. Yang pertama itu dapat sebagai alat bantu Ruby Bakery dalam melakukan analisa penjualan produk roti dengan menerapkan algoritma a priori untuk menentukan strategi promosi. Yang kedua, dapat sebagai bahan referensi mahasiswa dalam penelitian dalam pembangunan sistem berbasis web dan algoritma a priori. Yang ketiga, dapat sebagai pemodelan sistem untuk menganalisa pola penjualan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Itu saja yang dapat saya jelaskan di bab 1 saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 saya, yaitu landasan teori. Di dalam bab 2 ini terdapat 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu data mining. Data mining ini merupakan penambangan atau penemuan
penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan dari sejumlah data yang sangat besar. Yang kedua itu a priori. A priori ini merupakan metode dari data mining, di mana algoritma a priori adalah salah satu metodologi penambangan pola yang sering terjadi jika frekuensi kemunculannya tidak kurang dari minimum support yang ditentukan. Selanjutnya yang ketiga itu UML. UML ini Unified Modeling Language. UML ini merupakan perancangan sistem, di mana di dalam Intel terdapat use case dan activity diagram. Selanjutnya di poin keempat, aplikasi pengembangan sistem. Di sini saya menggunakan 3 aplikasi pengembangan sistem. Yang pertama itu Exam, kedua MySQL, yang ketiga itu Microsoft Visio. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan di bab 2 saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 saya, yaitu metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini terdapat kerangka kerja sistem. Pertama-tama, dalam pembuatan sistem kita harus melakukan pengumpulan data. Setelah kita mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem, maka kita akan menganalisa masalah. Nah, setelah kita dapat masalah apa saja yang terdapat di dalam penelitian tersebut, maka selanjutnya kita akan menerapkan algoritma a priori. Maka kita akan melakukan perhitungan berdasarkan data yang diperoleh tadi. Nah, setelah kita melakukan perhitungan dan perhitungannya itu selesai, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan perancangan sistem. Setelah kita rancang sistemnya, baik desain dan lain-lain, selanjutnya kita akan membuat aplikasi. Setelah aplikasi itu sudah jadi, maka selanjutnya aplikasi itu akan diuji. Apakah aplikasi itu sudah layak atau belum? Nah, kalau belum layak, akan kita lakukan perbaikan. Kalau sudah layak, maka sistem itu akan diimplementasikan pada tempatnya. Contohnya, saya akan implementasikan pada toko roti Ruby Bakery tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya di bab 3 ini juga terdapat tempat penelitian. Nah, ini juga merupakan tempat penelitian riset saya yang berlokasi di Jalan Asahan, Hutaan, Nagori nomor kilometer 12, Margomulyo, Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Baiklah, itu saja penjelasan bab 3 saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 saya. Nah, di bab 4 ini analisa dan perancangan. Nah, di bab 4 ini seperti yang tertera di layar, ini merupakan analisa data produk. Jadi, sebelum kita melakukan proses perhitungan, kita membuat datanya terlebih dahulu. Inilah data-data yang saya peroleh di sini. Ada kode produk dan jenis produk roti. Yang ini, setelah tadi kita sudah dapat data berikutnya. Ini merupakan data transaksi, di mana data transaksi ini saya ambil dari 5 cabang. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data, selanjutnya kita akan membuat flowchart. Nah, flowchart ini adalah alur kerja. Yang pertama itu kita inisialisasi support, confidence, min support, min confidence. Selanjutnya kita akan menginput data transaksi. Setelah itu kita akan menghitung nilai support 1 item set dan 2 item set. Setelah itu akan dilakukan verifikasi, yaitu verifikasi memenuhi minimum support lebih dari 43%. Jadi apabila lebih dari 43%, maka akan dilakukan import data transaksi lagi. Tapi apabila sudah benar, maka akan dihitung nilai confidence 2 item set.
Setelah dihitung confidence 2 item set, maka dilakukan lagi verifikasi, yaitu sudah memenuhi minimum confidence dari 80% atau belum. Kalau belum, maka akan diimport ulang lagi item setnya. Tapi kalau sudah memenuhi, maka tampillah hasil rule asosiasinya dan selesai. Selanjutnya ini merupakan calon satu item set. Berdasarkan data tersebut, untuk menentukan pencarian nilai support, yaitu frekuensi kemunculan dibagi total transaksi dikali 100%. Nah, selanjutnya ini merupakan data nilai support pola kombinasi 2 item set. Untuk menentukan nilai supportnya, yaitu frekuensi kemunculan nilai A dan B dibagi total transaksi dari 100% dari kombinasi 2 item setnya. Nah, dari perhitungan tersebut dapatlah hasil confidence-nya berdasarkan rumus jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi mengandung A dikali 100%. Selanjutnya, dari aturan asosiasi yang terbentuk, maka dapat disimpulkan jika pelanggan membeli brownies, maka akan dipasangkan bersama paha ayam dengan nilai support 43% dan confidence 96%. Nah, selanjutnya terdapat use case diagram, yang mana use case diagram ini merupakan perancangan sistem secara garis besarnya, di mana di dalam use case merupakan diagram ini terdapat 2 aktor, yaitu admin dan kepala toko. Nah, di sini admin dapat melakukan login, dapat mengolah data transaksi, dapat melakukan proses pola transaksi. Nah, itu tugas admin ke sistem. Selanjutnya, aktor kepala toko. Tugasnya adalah dapat login ke sistem, dapat mencetak laporan. Selanjutnya, activity diagram. Nah, di dalam activity diagram ini terdapat aktor admin dengan sistem. Pertama-tama si admin menginput username dan password, lalu admin menekan tombol login. Nah, ketika admin menekan tombol login, maka sistem akan melakukan verifikasi. Nah, apabila username dan password salah, maka akan kembali untuk memasukkan username dan passwordnya lagi. Apabila username dan passwordnya benar, maka dia akan tampil ke menu utama admin. Nah, di dalam menu utama admin dapat melakukan pemilihan menu utama. Apabila dia ingin melakukan data transaksi dan proses a priori, maka ia dapat menekan tombol transaksi atau proses a priori. Maka sistem akan menampilkan halaman data transaksi atau proses a priori dan disimpan ke dalam database. Namun, apabila si admin tidak ingin mengakses menu utama ini, maka admin tinggal klik aja, maka sistem akan tertutup. Nah, selanjutnya sistem menampilkan halaman data transaksi. Si admin juga dapat menginput data transaksi, dapat menghapus data transaksi. Nah, ketika si admin menekan tombol import data dan data transaksi, ketika si admin menekan tombol import data dan hapus data transaksi, maka sistem akan mengimport data transaksi dalam bentuk file ke dalam sistem. Nah, kalau dihapus, maka sistem akan menghapus data dari database. Selanjutnya, si admin dapat menekan tombol kembali. Ketika admin menekan tombol kembali,
maka sistem akan menutup halaman data transaksi. Nah, selanjutnya sistem menampilkan halaman proses a priori. Si admin melakukan filter data berdasarkan tanggal, lalu si admin memasukkan nilai minimum support dan minimum confidence. Nah, ketika si admin menekan tombol proses, maka sistem akan memproses metode a priori. Selanjutnya, sistem menampilkan hasil proses metode a priori. Selanjutnya, si admin dapat menekan tombol cetak, maka sistem akan mencetak laporan hasil proses metode a priori. Nah, selanjutnya di sini kepala toko. Pertama-tama kepala toko menginput username dan password. Lalu kepala toko menekan tombol login. Ketika kepala toko menekan tombol login, maka sistem akan melakukan verifikasi username dan password. Apabila username dan password salah, maka akan kembali memasukkan username dan password lagi. Nah, apabila username dan password benar, maka dia akan tampil menu utama kepala toko. Nah, di dalam menu utama kepala toko ini, kepala toko dapat melakukan pemilihan menu utama. Apabila ia ingin melakukan laporan, maka ia dapat menekan tombol laporan. Maka sistem akan menampilkan hasil proses a priori dalam bentuk laporan. Namun apabila kepala toko tidak ingin mengakses menu utama, maka kepala toko tinggal klik aja, maka sistem akan tertutup. Selanjutnya di sini terdapat kelas diagram. Kelas diagram merupakan perancangan database. Di dalam database ini terdapat 3 tabel, yaitu login, a priori, dan data transaksi. Baiklah, itu saja penjelasan bab 4 saya. Baiklah, presentasi dari saya mengenai menganalisa pola transaksi penjualan roti dengan menggunakan algoritma a priori pada Ruby Bakery. Selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak atau Ibu untuk memberikan saya saran dan kritikan terhadap skripsi saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah memberikan saya saran dan kritikan terhadap skripsi saya. Mudah-mudahan skripsi saya ini ke depannya lebih baik lagi dan saya akan memperbaiki revisian dari Bapak atau Ibu tadi. Mohon maaf apabila salah penyampaian dalam seminar proposal hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup seminar proposal saya hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.